Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi dan selamat morning dari Cece Petani Kantoran. Pagi ini Cece Petani Kantoran kembali lagi akan sharing mengenai bagaimana cara mengawetkan cabai biar tahan, awet, segar selama beberapa minggu, bahkan bisa beberapa bulan. Karena itu simak videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman. Tentu teman-teman sering sekali memakai yang namanya cabai, bahkan ada yang benar-benar harus makan itu pakai sambal. Sambal pakai cabai dong ya. Nah, pada waktu harga cabai naik pasti salah satunya adalah bingung. Seperti aku sebetulnya tidak terlalu suka pedas, tidak terlalu suka cabai, walaupun teman-teman tahu ya aku lagi menanam cabai. Jadi biasanya hasil panen itu suka agak banyak nih teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang ingin menghemat pada waktu harga cabai turun, itu ada baiknya untuk menghemat uang belanja kita biar gak pusing dengan kenaikan harga cabai yang bisa 100.000, bahkan pernah melebihi harga daging. Pada waktu cabai murah ada baiknya kita mempunyai trik penyimpanan. Jadi kita bisa menyimpan cabai ini supaya awet dan juga tetap segar ya teman-teman. Ini aku cuman punya cabai segini. Kalau Cece Petani Kantoran kadangkala cabainya ini dipakai hanya untuk memasak sedikit aja. Jadi tidak terlalu suka yang pedas-pedas, kecuali beberapa suamiku ya emang agak suka pedas. Jadi kalau bikin nasi goreng dia pedas, aku enggak terlalu, sedang aja, kadang-kadang udah nggak kuat gitu. Berarti termasuk yang beruntung ya. Tipsnya bagaimana ya teman-teman supaya kita bisa menghemat pada waktu harga cabai naik? Dengan cara pertama kita harus menyimpan cabai. Siapkan beberapa wadah. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli sebulan sekali pas harga cabai turun, mau lebaran ataupun menjelang puasa, itu kita bisa siapkan beberapa wadah. Misalnya per minggu ya kebutuhan kita. Seperti ini aku pakai wadah-wadah seperti ini. Apabila teman-teman tiap minggu pakainya misalnya segini atau ada wadah yang lebih besar lagi, kita siapkan 4. Jadi satu minggu kita ambil, satu minggu kita ambil, satu minggu kita ambil, dan belinya sekaligus pada waktu harga belum melebihi harga daging. Jadi kantong kita pun akan terjaga juga ya. Yang pertama kita lakukan, cabai yang kita punya baik hasil panen maupun hasil membeli itu kita pisahkan dulu ya teman-teman. Pisahkan antara yang masih segar atau yang sudah agak layu atau jelek itu. Jangan disimpan oleh kita, tapi kita pergunakan pertama kali. Jadi awal-awal itu kita pilih dulu mana yang segar yang akan kita simpan. Misalnya kalau ini yang sudah agak-agak ini ya, udah agak-agak keriput, itu kita akan masak pertama kali, kita pisahkan, nggak simpan, nanti diulek aja bikin sambal hari ini. Kemudian cabainya ini kita bersihkan. Kalau misalnya dari pasar itu kan beda dengan dari misalnya teman-teman dari supermarket atau hasil panen. Kalau tidak terlalu kotor, saya tidak mencucinya. Kalau ini udah agak bersih ya. Kalau aku lihat ini agak-agak busuk, kita pisahkan. Kalau agak bersih itu saya hanya membersihkannya saja, saya dielap. Tapi kalau kotor banget, misalnya dari pasar ya atau mana, kita bisa cuci. Tapi pastikan sebelum kita simpan itu kita bersihnya ini kadar airnya itu berkurang. Karena salah satu yang menyebabkan cabai cepat busuk itu apabila kadar airnya tinggi atau masih basah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cabai yang sudah bagus-bagus ini kalau aku buang seperti ini ya. Jadi tidak panjang-panjang, tapi kita sisakan sedikit supaya awet.
aku pipitan, artinya dibuangin ujungnya. Kalau aku kebetulan tidak terlalu banyak, jadi aku campurkan antara cabai merah keriting, cabai yang besar-besar ini dengan cabai yang kecil-kecil. Kemudian yang kita lakukan, siapkan adalah bawang putih. Kalau bawang putihnya berapa banyak, ya kira-kira kalau cabainya banyak atau wadahnya besar memang agak banyak. Bawang putihnya kita kupas ya, bukan untuk dimasak, tapi membantu untuk mengawetkan cabai. Jadi kita bisa mengatur pengeluaran kita, terutama cabai ya. Rata-rata pasti bikin masakan itu suka pakai cabai, mau buat tumisan atau terutama sambal. Bawang putihnya juga dipilih yang segar, jangan yang sudah layu, agar dia bisa berfungsinya ini maksimal ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kita akan memasukkan ke wadah, tapi wadahnya ini kita alasi dengan tisu. Ini ya, boleh 2. Usahakan cabenya ini jangan basah ya kalau teman-teman nanti mencucinya. Dan kita masukkan sesudah kita rapikan, kita masukkan bawang putihnya. Kenapa kita memasukkan bawang putih seperti ini? Karena bawang putih ini berfungsi sebagai antibakteri. Jadi walaupun kita tutup rapat, kita tetap masukkan untuk mencegah ada bakteri yang merusak, yang mungkin masih tersisa ya di cabai-cabainya, walaupun sudah kita bersihkan dengan zat antibakteri yang ada di dalam bawang putih ini. Kita tutup dengan rapat ya, pastiin, karena biasanya kalau tutup wadah spastik seperti ini kadang-kala ada yang nggak ngepas karena misalnya berbeda ukuran kalau berbeda merek. Nah, cukup seperti ini. Udah selesai, kita tinggal memasukkannya ke dalam kulkas. Kalau yang ini ke dalam kulkas ya. Kalau yang ke dalam freezer nanti aku buat lagi videonya. Atau yang tidak di kulkas, kalau misalnya jumlahnya sangat besar, nanti kita akan membuat videonya juga. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kita akan masukkan ke kulkas. Semoga video ini bermanfaat. Cuti Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.